Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Tidak lupa dalam kesempatan kali ini saya dan tim ingin mengucapkan terima kasih untuk Kakang dan Teteh yang selalu setia menyimak dan menonton kisah-kisah dari kami. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan serta dimudahkan dalam segala urusan. Pagi yang cerah mentari di ufuk timur tampak memberikan ancang-ancang akan kemunculannya tetes embun di ujung dedaunan dan juga rerumputan perlahan menguap seiring dengan sorot mentari yang kian melebar, memenuhi garis cakrawala. Bias mentari ternyata juga memicu alarm di hamparan alam. Suara jangkrik perlahan hilang digantikan kokok ayam yang saling bersahutan. Hal serupa juga terjadi di sebuah pedesaan, sebuah tempat yang bersahabat dengan alam. Hiruk pikuk warga perlahan mulai tampak. Para petani bersiap untuk mengais rezeki di persawahan, tentu dengan bekal yang disiapkan istri-istri mereka di pagi buta. Sedangkan para juragan masih menikmati pagi dengan baju tidur yang belum sempat diganti, bukan piyama, melainkan daster sederhana untuk para ibu dan juga sarung serta kaos oblong untuk bapak-bapak. Di ujung desa, tepat di ujung jalan setapak, terdengar suara kambing yang seolah merengek meminta jatah untuk makan. Wajar, suara ternak seperti ayam, kambing atau sapi sudah menjadi musik di pagi hari bagi penduduk desa tersebut. Beternak sendiri merupakan sebuah rutinitas warga di desa itu. Kelihayan beternak sudah diwariskan turun-temurun hampir di seluruh Nusantara, terutama bagi warga desa yang diuntungkan dengan sumber daya alam yang memadai. Rumah sederhana di ujung jalan setapak desa itu merupakan milik Pak Yusri. Beliau adalah petani dan juga peternak yang dikenal ramah. Pak Yusri sendiri sudah berusia kepala 5. Ia tinggal dengan istrinya, Bu Fatimah, serta anak bungsunya bernama Aziz. Sedangkan anak sulungnya bernama Arif sudah bekerja di kota, menjadi karyawan pabrik garmen. Arif hanya sesekali pulang kampung. Dalam sebulan mungkin hanya 1 kali ia menengok keadaan orang tua dan adiknya. Si bungsu Aziz merupakan bocah yang masih duduk di kelas 2 SMP. Sekolahnya berjarak 1 kilometer dari rumah. Aziz merupakan seorang bocah yang patuh dan juga gemar membantu orang tuanya. Ia sering pergi ke ladang, sawah, atau tempat-tempat yang dipenuhi rumput untuk membabatnya dan memberikannya pada kambing-kambing kesayangannya. Tubuhnya memang tidak begitu tinggi, tapi tampak sedikit kekar. Mungkin karena kebiasaannya mengangkat karung berisi rumput. Karena itu juga kulitnya terlihat gelap. Namun hal itu sangat wajar bagi anak pedesaan yang akrab dengan sinar matahari. Sebenarnya Pak Yusri sendiri tidak pernah meminta Aziz untuk pergi mencari pakan ternak. Namun Aziz memang terlihat gemar melakukan hal itu tanpa disuruh. Di hari biasa, ia pergi sepulang sekolah. Sekitar pukul 1 siang ia tiba di rumah, mengisi perutnya sejenak dan segera bersiap mencari rumput. Seragam biru putih ia tanggalkan, berganti dengan kaos polos yang tampak sudah lusuh. Selepas itu ia pergi ke dekat kandang kambing, mengambil karung dan juga arit sebagai alat utama membabat rumput untuk pakan ternak. Tak jarang ia juga berpamitan ke kambing-kambingnya. Total terdapat 4 ekor, sepasang indukan dengan 2 anak. Tentu kebiasaan Aziz sudah diketahui kedua orang tuanya.
Mereka tahu bahwa Aziz akan pergi ke sekitar lapangan desa atau lahan kosong di dekat rumah Pak Amir untuk mencari rumput. Aziz akan kembali di sore hari. Namun berbeda ketika akhir pekan, Aziz akan mencari pakan ternak di pagi hari. Walaupun ia berangkat tidak sepagi petani-petani di desanya. Kala itu di hari Minggu pada akhir bulan Desember, pagi terasa sendu. Setelah pada malam sebelumnya, guyuran hujan tak henti-henti menghantam bumi. Setelah sholat subuh dan mengaji, Aziz keluar ke depan rumah, menghirup udara pagi yang segar dan juga memastikan cuaca. Maklum, musim hujan sudah berjalan dan rutinitas mencari pakan harus tetap dilakukan. Aziz merasa malas ketika guyuran hujan menemaninya melakukan hal itu. Hari itu terlihat cerah. Mungkin hingga sore hujan belum akan muncul. Semangat Aziz mulai bertambah ketika di pagi hari teriakan ayahnya memekakan telinga. "Jis, coba kamu lihat ke sini." Mendengar panggilan ayahnya, Aziz segera berlari ke arah suara. Dugaannya tepat. Ayahnya berada di kandang kambing. Setelah kemunculan Aziz diketahui ayahnya, belum sempat ia melontarkan pertanyaan, tapi ayahnya kembali berbicara. "Si Ani hamil lagi, Jis," ujar Pak Yusri dengan wajah berbunga. "Wah, serius Pak?" jawab Aziz sembari mendekati kambing betina dan menyentuh perutnya. Tak lama kemudian ibunya menghampiri. Wajahnya terlihat bahagia sama seperti ayahnya ketika mendengar kambingnya akan bertambah jumlah. "Pak, Bu, Ani harus banyak makan. Aku mau cari rumput dulu." Aziz mulai bersiap pergi ke ladang, bahkan hingga ia lupa mengisi perutnya. Padahal tempe goreng, sayur bayam, dan juga sambal terasi sudah tersaji di meja makan. Semua itu adalah kombinasi sarapan favorit Aziz. Namun kegembiraannya mengalihkan rasa lapar dari perutnya. Mengetahui hal itu, ibunya hanya geleng-geleng. "Waduh, anak itu sampai lupa sarapan." Langkah Aziz menggebu ketika ia tahu harus mencari banyak rumput untuk kambingnya yang sedang hamil. Dalam perjalanan menuju ladang di dekat rumah Pak Amir, ia teringat sesuatu. Sehari sebelumnya ia melihat rumput di ladang yang ia tuju sedang tipis. Mungkin karena banyak warga yang mengambilnya. Mengingat hal itu, Aziz seketika mengubah arah langkahnya. Ia berencana mencari rumput di ladang kosong yang terletak di perbatasan desa. Ladang kosong itu memang dipenuhi rerumputan dan ilalang yang tinggi. Namun memang tidak pernah terlihat warga desa yang mencari pakan ternak di daerah itu. Aziz sendiri sebelumnya juga belum pernah mencari pakan ternak di tempat itu. Selain rumput yang tumbuh subur dan tinggi, terlihat pohon beringin yang cukup besar dan rimbun, dengan dedaunan hijau tua. Sebenarnya hampir setiap hari Aziz melihat pohon itu karena memang tampak dari kejauhan. Dari jalan desa yang Aziz lalui ketika pergi sekolah. Namun ia tidak pernah pergi mendekatinya karena memang ia merasa terlalu jauh ketika hanya ingin mencari rumput. Tempat itu memang terlihat sedikit menyeramkan. Walaupun begitu Aziz tidak berpikir tempat itu menakutkan karena pada hari itu cuaca cukup cerah. Matahari pun sudah muncul sempurna pukul 7 pagi. Aziz seolah melihat harta karun yang menggunung ketika rerumputan menyambutnya. Kakinya juga sedikit basah ketika menerabas rerumputan yang berembun tipis itu. Ia mulai jongkok, tangan kiri menggenggam berhelai-helai rumput dan tangan kanannya menebas dengan aritnya yang tajam. Oleh karena melimpahnya rumput, dalam waktu singkat ia sudah mengumpulkan setengah karung.
Namun kakinya yang basah membuatnya ingin buang air. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, melihat apakah ada tempat yang memungkinkan untuk dirinya membuang hajat. Ternyata beberapa meter dari tempatnya berdiri tampak semak-semak yang cukup tinggi. Ajis menganggap tempat itu strategis, walaupun letaknya di sebelah pohon beringin yang menyeramkan itu. Tanpa pikir panjang, Ajis langsung berlari menuju semak-semak itu dan meninggalkan arit serta karung berisi rumput miliknya. Sebelum memasuki semak, Ajis melihat tepat di bawah pohon terdapat benda-benda yang tak wajar. Tampak secangkir kopi, jajanan tradisional Jawa seperti apem, weci, dan pisang goreng. Tidak hanya itu, tampak sekotak rokok yang terbuka, tapi masih terisi penuh. Namun pikiran Ajis langsung tertuju pada sesajen ketika ia melihat cawan kecil dengan abu dan juga tampak batu-batu kecil yang tidak lain adalah kemenyan. Bocah itu tampaknya memang tidak memiliki rasa takut tentang hal klinik dan semacamnya. Selain itu, rasa ingin buang air sudah tidak tertahankan. Ajis memasuki semak-semak dan mulai menurunkan celananya. Perasaan lega menyelimutinya. Ajis seperti normalnya bocah yang menahan kencing. Ia memejamkan mata ketika merasa lega. Namun secara mendadak terdapat bau menyengat yang menusuk hidungnya. Bocah malang itu membuka matanya. Seketika bulu kuduknya mulai berdiri. Ajis menoleh ke belakang. Namun ia sangat terkejut ketika mendapati semak tinggi di belakangnya hilang dan juga berganti dengan pemandangan sebuah pedesaan. Ia terkejut hingga badannya membeku. Otaknya mencoba mencerna peristiwa yang dialaminya. "Loh, di mana saya?" ujarnya dalam hati dengan wajah kebingungan. "Ajis! Jis!" teriak beberapa warga memanggil Ajis yang tidak pulang sejak tadi siang. Payusri dengan bapak-bapak lain di desa itu menyusuri dari malam ke pagi hingga malam lagi. Sudah terhitung 1 minggu pencarian itu dilakukan. Segala upaya mereka jalani, mulai dari bertanya pada teman-teman sekolahnya hingga menyusuri sungai yang berada di dekat desa. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada satu orang pun yang melihat Ajis di desa sejak hari Minggu. Lain halnya dengan cara bapak-bapak. Para ibu melakukan ritual tradisional dengan memukul peralatan dapur serta berkeliling desa. Wajan, tampah, gayung, hingga ember plastik menjadi barang yang sering terlihat dibawa oleh warga desa tersebut di siang dan sore hari. Di hari ke-7 air mata Bu Fatimah sudah mulai kering. Tetangga yang berdatangan juga mulai berkurang. Rata-rata sebagian besar warga desa sibuk mencari bocah kesayangan Payusri dan Bu Fatimah itu. Di hari itu juga Arif datang dan menghujani orang tuanya dengan bermacam-macam pertanyaan. Namun tidak ada jawaban yang membuatnya puas. Payusri sendiri dibantu ketua RT setempat dengan melaporkan kasus kehilangan di hari kedua. Namun entah karena akses ke desanya yang cukup sulit atau kekurangan aparat yang bertugas, maka upaya pencarian juga berjalan dengan lambat. Tidak mau hanya menunggu bantuan dari pihak polisi, Payusri mencari sendiri baik siang ataupun malam di tempat-tempat yang dianggap pernah disinggahi putranya. Selama pencarian yang dilakukan bergantian oleh warga 7 hari 7 malam, desas-desus mulai muncul. Ada yang berspekulasi bahwa Aziz dibawa oleh residipis penculik anak yang marak beberapa tahun belakangan. Kabarnya anak-anak di bawah umur itu akan dibawa keluar Pulau Jawa
untuk menjadi mesin pencetak uang dengan menjadi pengemis atau pengamen. Namun dugaan itu masih memiliki celah karena dalam kurun waktu Ajis menghilang, tidak tampak orang asing yang memasuki desa. Terlebih jalan menuju desa hanya satu jalur. Di sisi lain, para tetua desa memiliki keyakinan yang berbeda. Mereka mempercayai bahwa Ajis telah diculik oleh makhluk gaib. Semua desas-desus itu merambat dari mulut ke mulut di desa tersebut, hingga sampai juga pada telinga keluarga Ajis. Dugaan yang dibicarakan warga menghantam telinga dan hati orang tua Ajis. Begitu juga kakaknya yang jarang bertemu sejak 2 tahun terakhir. Di tengah malam pada hari ke-11, Pak Yusri melakukan upaya terakhir dengan meminta pada Tuhan. Dibandingkan dengan istrinya, ia lebih tabah dan menyadari bahwa semua sudah digariskan. Hatinya perlahan menerima dan mengikhlaskan tentang kemungkinan terburuk yang terjadi pada putranya, walaupun air mata tidak terbendung dan perlahan melintasi pipinya dan jatuh pada sajadah. Walaupun dalam upaya mengikhlaskan, Pak Yusri juga memohon dengan penuh harapan petunjuk tentang keberadaan anaknya. Setelah 1 jam lebih Pak Yusri berdoa di tengah sunyinya malam, pria parubaya itu terlelap dengan mata sembab. Fisik dan mentalnya telah digunakan habis-habisan untuk mencari keberadaan putranya, sehingga ia terlelap dengan dengkur halus dan tampak damai. Masih dengan alas sajadah dan sarung yang ia kenakan, ia terbangun dengan keadaan tubuh yang pulih tanpa ada rasa lelah. Ia berdiri dan ketika pandangannya beralih dari sajadah yang ia pijak ke arah depan, ia terkejut setengah mati karena di depannya terdapat pohon beringin yang besar dan juga rimbun. Jaraknya hanya beberapa meter di depan ia berdiri. Di sana ia melihat ada seorang kakek-kakek yang sedang berdiri, seakan-akan sedang menunggunya. "Kamu kehilangan anakmu ya? Jangan khawatir, saya akan mengantarnya." Perasaan aneh muncul di benak Pak Yusri. Bagaimana ia tahu? Bahkan Pak Yusri tidak pernah melihat kakek tersebut sebelumnya. Namun ketika rasa penasarannya memuncak, matanya perlahan terbuka. Badannya digoyang-goyangkan istrinya yang sudah semenit mencoba membangunkan Pak Yusri yang mengigau. Perubahan alam yang sangat tak masuk akal dialami oleh bocah remaja yang masih polos itu, Ajis. Ia sangat yakin ketika mencari rumput matahari masih terik dan juga suasana pagi masih terasa. Ia ingat betul bahwa semak yang digunakan untuk kencing adalah hamparan luas tanpa pemukiman. Namun kenyataannya berbeda. Tampak sebuah jalan berkabut dengan siluet tipis, rumah-rumah yang tampaknya terbuat dari anyaman bambu, persis seperti sebuah desa dari masa lampau, mungkin zaman kerajaan. Selain kabut tipis, tampak juga pohon bambu yang tumbuh subur di kanan dan kiri jalan tanah berbatu itu. Sejauh Ajis memandang, tidak ada pohon beringin yang semula ia pandang dengan sedikit kengerian. Kali ini yang ia rasakan hanya kesunyian dan juga udara segar serta suara gamelan yang terdengar tipis. Suara itu berasal dari perkampungan di ujung jalan. Mungkin sekitar 100 meter dari tempat Ajis berdiri. Yang disaksikan Ajis hanya sebuah perkampungan berkabut tipis di sore hari. Suasana menjelang maghrib. Walaupun sempat kebingungan dan juga membeku selama beberapa detik, tapi Ajis dapat dikatakan sebagai bocah yang pemberani.
Langkah pertama mulai Ajis ambil. Ia mengedarkan pandangan untuk melihat banyak hal di sekitarnya. Ia terus berjalan. Bocah itu memilih berjalan ke arah di mana terlihat banyak rumah-rumah terlihat, sedangkan di arah sebaliknya kabut terlihat sangat tebal dan juga tampak pepohonan yang menutup jalanan. Tanpa terasa ia tiba di sebuah desa dengan jajaran rumah lawas di kanan kirinya. Terlihat juga di belakang salah satu rumah terdapat kandang dengan timbunan rumput. Akan tetapi anehnya tidak ada kambing atau sapi di kandang itu. Hanya sekedar rumput dengan pagar-pagar bambu yang dipagari kayu. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ia mulai menjumpai beberapa orang yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Terlihat 2 orang ibu-ibu dengan penampilan yang aneh menurut Aziz. Pakaiannya tampak seperti orang pada masa kerajaan, hanya mengenakan kemben dari dada bagian atas hingga 3 cm dari mata kaki. Dari motifnya terlihat itu adalah batik parang dan kawung. Dari perawakannya, Aziz menduga ibu-ibu itu berumur 40 tahunan. Mereka tampak melakukan sebuah transaksi di atas meja kayu sederhana. Tampaknya telah terjadi pertukaran antara seekor ayam betina dengan 2 koin emas yang berkilau. Menyaksikan hal itu, Aji semakin bertanya-tanya, tempat macam apa ini? Selain itu, di sudut lain, ia melihat laki-laki yang bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana panjang berwarna gelap, serta udeng yang melingkar di kepalanya. Ia tampak sibuk membuat pagar bambu di pekarangan depan rumahnya. Memang pandangan Aziz tidak sepenuhnya jelas melihat apa yang ada di depannya. Itu karena kabut yang memang membatasi jarak pandang. Keanehan lain yang disadari bocah itu adalah suasana seperti maghrib yang tidak kunjung berubah menjadi gelap. Bocah itu kembali melangkah, melewati 2 perempuan dan juga laki-laki yang ia lihat. Setelah lebih dekat, Aziz melihat dengan jelas bahwa wajah mereka yang pucat pasi, nyaris tanpa ekspresi. Hanya tatapan tajam menusuk Aziz. Di sisi lain, Aziz merasa sedikit takut karena dilihat dengan tatapan tajam tanpa ada kata yang keluar. Bocah itu juga tidak berniat bertanya karena ketakutannya yang sudah menguasai kepalanya. Dengan langkah yang melambat, Aziz terus melangkah hingga ia menyadari bahwa di depannya adalah sebuah pusat keramaian. "Ini pasar toh?" ujar Aziz dalam hati. Banyak hal yang menarik perhatiannya. Penjual-penjual dengan pakaian adat Jawa kuno berupa kemben batik dan juga udeng yang ada di atas kepala mereka. Hingga alat tukar yang digunakan berupa koin emas dan perak. Namun keramaian itu tampaknya tidak menyambut Aziz dengan ramah. Hampir seluruh sosok yang berdiri di hadapan Aziz menatapnya dengan tatapan yang membunuh. Tidak seorang pun dari mereka yang berbicara pada Aziz. Aziz yang mulai merasakan banyak sekali keanehan, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada pedagang sawut. "Maaf Bu, mau tanya, ini pasar apa ya?" tanya Aziz dengan wajah yang ragu dan sedikit gemetar. Perempuan yang terlihat sepuh itu tampaknya enggan menjawab. Di sisi lain, sembari menunggu jawaban dari perempuan itu, pandangan Aziz tertuju pada parutan singkong yang berada di papan kayu beralas daun pisang itu. Tampak kepulan uap dari parutan singkong yang tampaknya baru saja dikukus. Uap itu berpadu dengan kabut sendu yang menyelimuti tempat bocah itu berdiri. Perempuan itu tak kunjung menjawab. Namun ia melakukan hal yang sama sekali tak diduga Aziz.
Perempuan itu menyobek daun pisang selebar 2 kali telapak tangannya. Kemudian ia mengambil singkong parut segenggam dan meletakkannya pada potongan daun pisang itu. Ia juga menaburinya dengan parutan kelapa yang berwarna putih segar. Terakhir dia menuang cairan coklat kehitaman yang sedikit kental, mungkin itu adalah gula Jawa. Selepas itu perempuan itu menyodorkan sajian tradisional itu ke Ajis tanpa sepatah kata pun. Ajis sendiri memang lapar dan apa yang ada di depannya sangat menggoda. Kepulan uap yang membawa aroma singkong dan juga manis gula Jawa seketika memporak-porandakan pikiran takut dan ragu dari bocah itu. Pada akhirnya Ajis menerimanya dengan kedua tangannya sembari tatapannya tertuju pada perempuan itu. Tetapi dingin dan tidak ada gairah bercakap dengannya. "Matur suwun, Bu," ucap Ajis sembari beranjak karena ingin segera menyantap hidangan itu. Ajis berfokus pada makanan yang ia pegang. Tanpa peduli kerumunan yang ia lewati melempar tatapan tajam kepadanya. Setelah berjalan sedikit menjauh dari keramaian, Ajis mendapati sebuah pondok kecil terbuat dari bambu dan terletak di dekat persimpangan jalan setapak. Walaupun hampir menjelang maghrib, suasana sekitarnya tidak tampak gelap. Kabut masih tampak walaupun kian menipis, mungkin karena hembusan angin yang sedikit kencang. Bocah itu duduk bersila di pondok bambu kecil itu. Tanpa basa-basi, ia menyantap dengan brutal sawut pemberian perempuan di pasar itu. Sebelumnya Ajis juga sering menyantap jajanan tradisional ini. Biasanya ibunya membuat jajanan semacam ini di hari Sabtu malam. Namun dari beberapa kali sawut yang pernah ia santap, kali ini yang paling lezat. Bahkan saat itu Ajis mengklaim bahwa sawut yang ia santap kali ini mengalahkan buatan ibunya sendiri. Tanpa terasa kudapan jadul itu sudah dilahap habis tanpa sisa. Bahkan Ajis menjilat daun pisang layu itu. Kelezatan sisa-sisa parutan kelapa dengan lelehan gula Jawa tidak akan ia sia-siakan. Perut kenyang, hati pun senang. Sepertinya peribahasa itu tidak berlaku kepada Ajis saat ini. Selepas perutnya terisi, ia berdiri dan berjalan ke persimpangan. Ternyata jalan yang semula ia lewati penuh hiruk-pikuk penduduk ala pasar tradisional berganti menjadi pepohonan lebat. "Tuhan, apalagi ini?" ujar Ajis sambil menangis. Dengan kaki yang gemetar dan beberapa kali berteriak memanggil bapak ibunya, ia berjalan ke arah sebaliknya, berlawanan dengan arahnya datang di pondok bambu. Ia melewati sebuah perempatan yang sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ajis berjalan lurus sekitar 20 menitan. Kakinya mulai lelah, sehingga langkahnya perlahan melambat. Ia berhenti sejenak, menghela napas dan mengelap cucuran keringat sebesar biji jagung di dahinya. Aneh, selain suara napasnya tidak ada suara lain. Tentu semuanya aneh di sini. Di tempat di mana banyak tumbuhan serta pepohonan, mana mungkin tidak ada suara burung atau jangkrik sekalipun. Bahkan di rimbunan bambu, biasanya Ajis menemukan tonggeret yang suaranya begitu nyaring ketika matahari mulai tergelincir ke ufuk barat. Ajis tidak ingin berlama-lama istirahat. Ia mulai berjalan lagi. Langkah demi langkah ia pijakan di tanah lembab di daerah antah berantah. Kejutan kembali datang ketika beberapa meter di depannya terpampang pondok bambu yang sama persis ketika awal ia datang. Bedanya saat ini letaknya sebelah kanan jalan, bukan di kiri. Artinya jalan lurus yang ditempuh Ajis berujung pada perempatan yang sama. Belum yakin sepenuhnya, ia mendekati pondok itu.
dan ternyata tepat di dekatnya terdapat daun pisang bekas makanannya. Saat itu Ajis yakin bahwa pondok bambu itu adalah tempat yang sama dengan yang ia jumpai pertama kali. Ternyata ia hanya berputar-putar saja. Ajis mulai menangis, memanggil bapak ibunya dengan suara parau. Suara tangisannya memecah keheningan. Di saat bersamaan, hembusan angin bertambah kencang. Terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Aziz membuka matanya yang sembab. Dengan kondisi yang tidak begitu fokus, pandangannya menangkap sosok kakek-kakek dengan baju serba putih. Jenggotnya pun demikian. Refleks pertama yang ditunjukkan bocah itu adalah berdiri dan tentu meminta tolong. "Mbah, tolong! Mbah, tolong!" Suara Aziz bergetar. Begitu juga kakinya. "Ini bukan tempatmu, nak. Ayo saya antar," ujar kakek tua itu sembari mengusap pipi Aziz yang terlihat ketakutan. Kakek itu menyuruh Aziz menutup mata dan tangannya memegang kepala bocah itu. Aziz mematuhi perintah itu. Ia merasakan ada hembusan angin yang sangat dingin serta bau kabut yang segar tapi menusuk. Hawa dingin itu hanya lewat sepersekian detik. Bersamaan dengan itu, sentuhan tangan kakek tua itu juga turut lenyap. Aziz membuka mata dan ia telah kembali. Ia berdiri tepat di mana ia kencing. Tubuhnya masih membeku. Otaknya masih memproses kejadian yang baru ia alami. Dalam hati ia berterima kasih kepada kakek tua yang saat ini entah di mana. Tepat di hari itu, hari ke-14 sejak Aziz dinyatakan hilang, ia kembali. Di saat bersamaan, di tempat yang tidak jauh dari Aziz, muncul terdapat seorang warga yang memegang arit milik Aziz yang tertutup rerumputan. Ia secara tidak sengaja menemukannya. Laki-laki itu juga yang pertama kali melihat kehadiran Aziz yang berdiri kaku di sebelah pohon beringin raksasa. Tanpa berlama-lama ia berteriak. Satu persatu warga berdatangan. Ada juga yang diutus menjemput bapak dan ibunya bocah itu. Hanya butuh beberapa menit, Pak Yusri dan Bu Fatimah datang. Dengan berlari mereka segera memeluk anaknya, menghujaninya dengan ribuan pertanyaan. Namun anehnya, Aziz hanya diam membisu. Sesekali mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Hal aneh lainnya adalah pakaian dan juga kondisi Aziz ditemukan masih tampak bersih. Tidak terlihat seperti bocah yang menghilang berminggu-minggu. Walaupun demikian, orang tuanya tetap bersyukur. Warga mulai berkerumun. Aziz tak kunjung mengeluarkan kata-kata. Salah seorang warga menyarankan untuk membacakannya ayat suci dan memukul lembut punggungnya. Pak Yusri melakukan hal itu hingga seluruh warga yang menyaksikan terkejut bukan main. Aziz memuntahkan hal tak wajar. Dari bentuknya terlihat potongan cacing tanah dan juga bangkai belatung yang diselimuti lendir merah kehitaman yang mirip darah. Baunya membuat orang sekelilingnya mundur. Ibunya menangis hebat. Di sisi lain Pak Yusri hanya mengucap banyak istighfar. Cerita hilangnya Aziz menjadi buah bibir dan belum terpecahkan. Hingga tepat pada 3 bulan tragedi itu, di malam Jumat Kliwon, Aziz bermimpi bertemu kakek tua yang menolongnya. Bahkan di tempat yang sama, kakek itu hanya memberikan petua singkat, menyuruh Aziz menelan daun bidara dengan mengucap bismillah dalam hati. Keesokan harinya, Aziz menuliskan permintaannya.
Dan tanpa ragu orang tuanya mengabulkannya dalam beberapa jam. Usahanya berhasil. Ajis dapat kembali berbicara walaupun mulutnya masih sedikit keluh. Perlahan ia dituntun ibunya mengucap Allah. Hanya dalam beberapa menit Ajis normal kembali. Dan disinilah Ajis mulai bercerita tentang semua yang ia alami 3 bulan lalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.